Dalam langkah diplomatik yang signifikan, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu di Riyadh, Arab Saudi, untuk membahas upaya mengakhiri perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Pertemuan selama 4,5 jam ini menandai kontak terluas antara kedua negara sejak tahun 2022. I came away today convinced that they are willing to begin to engage in a serious process to determine how quickly and through what mechanism can an end be brought to this war. Whether we can ultimately reach that outcome will obviously depend on every side in this conflict's willingness to agree to certain things. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk tim tingkat tinggi, guna mendukung perundingan perdamaian dan menjajaki peluang kerjasama ekonomi. Selama perundingan, Rusia menekankan pendiriannya yang tegas terhadap Ukraina, yang ingin bergabung dengan NATO. Rusia juga tidak dapat menerima keterlibatan baik pasukan NATO, Uni Eropa maupun negara lain di Ukraina. И поэтому объяснили мы сегодня появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо. Namun pemerintah Rusia tidak menyatakan keberatan terhadap potensi keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Kerangka kerja perdamaian yang diusulkan mencakup, memulai gencatan senjata, menyelenggarakan pemilihan umum di Ukraina, dan menyelesaikan perjanjian secara menyeluruh. Tidak adanya perwakilan Uni Eropa dalam perundingan Riyadh telah menimbulkan kekhawatiran di antara para pemimpin Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi tersebut, menekankan bahwa setiap kesepakatan damai harus mencakup jaminan keamanan bagi Ukraina dan melibatkan partisipasi Eropa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang saat itu berada di Turki untuk bertemu dengan Presiden Erdogan, tetap menyatakan keberatan keras atas ketidakterlibatannya dalam perundingan, dengan menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat tanpa partisipasi Ukraina tidak dapat diterima. Я переконаний, для України, для нашого регіону, для Європи принципово, щоб будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувались не за спиною у ключових суб'єктів, яких зачіпають наслідки російської агресії. Pemerintah Ukraina bersikeras menjadi pihak utama dalam diskusi yang menentukan masa depan dan keamanan negaranya. Pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump telah beralih ke negosiasi langsung dengan Rusia, yang bertujuan untuk mempercepat berakhirnya konflik. Presiden Trump menyarankan agar Ukraina memulai perundingan lebih awal dan menyatakan keyakinan atas kemampuannya untuk menyelesaikan konflik, dengan menyatakan ia merasa memiliki kekuatan untuk mengakhiri perang tersebut. I think I have the power to end this war, and I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land, everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. But they chose not to do it that way. Ia juga mengusulkan agar Ukraina mengadakan pemilihan umum baru, sebelum gencatan senjata, yang menyiratkan bahwa kepemimpinan Zelensky saat ini dapat menjadi hambatan bagi perdamaian. Pernyataan tersebut telah meningkatkan ketegangan, dan menuai kritik dari pejabat Ukraina dan pengamat internasional. Pendekatan ini telah memicu kekhawatiran di antara sekutu Eropa dan Ukraina, yang khawatir bahwa kepentingan mereka dapat dikompromikan dalam perjanjian bilateral AS Rusia. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol suka, ikuti akun dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.